Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Investa News Channel. Hari Selasa, tanggal 2 Januari 2023. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan bersyukur ya. Dan juga kami ucapkan selamat tahun baru, selamat memasuki tahun baru di 2024 ini. Oke, kembali kami akan sampaikan stock review hari ini ya, dengan didahului dua pernyataan kami. Yang pertama adalah pernyataan no conflict of interest, bahwa kami di sini menyatakan saham yang kami sampaikan di sini adalah tidak sedang di dalam portofolio kami. Ya, jadi tidak ada di dalam portofolio kami, sehingga tidak ada benturan kepentingan atas apa yang kami sampaikan di sini. Kemudian pernyataan kami yang kedua adalah pernyataan disclaimer. Demikian pernyataan disclaimer kami. Materi video ini hanya memberikan informasi dan bukan sebagai rekomendasi atau ajakan kepada siapapun untuk membeli atau menjual efek tertentu. Keputusan melakukan transaksi efek sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemodal. Ya, itu pernyataan disclaimer kami. Oke, kita akan masuk saja ke saham yang akan kita review. Di sini kami mendapatkan saham dengan kode TOOL atau TOOL, ya. Tahu namanya PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk. Kita lihat terlebih dahulu profilnya. PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk atau Perseroan atau kode sahamnya TOOL atau kita baca saja TOOL, merupakan perusahaan trading dengan merek utama Nankai yang menjual produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga untuk home dan living, dan keselamatan. Perseroan menawarkan rangkaian produk yang lengkap dengan 3 kategori utama, yaitu peralatan rumah tangga, perkakas, dan tas koper. Perseroan memulai memasarkan produk-produknya dengan penjualan konvensional offline melalui agen-agen dan reseller door-to-door. Perseroan pada tahun 2021 telah memiliki wilayah distribusi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sulawesi, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Didukung dengan total 1.000 distributor dan reseller yang telah mencapai lebih dari 1.000 distributor dan reseller. Perseroan melalui entitas anak mulai memasarkan dan melakukan penjualan produk melalui online pada tahun 2022. Perseroan memasarkan produk melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan Google+. Pada tahun yang sama, Perseroan membangun situs http www.nankai.co.id yang dipergunakan sebagai platform perseroan untuk menawarkan produk secara online selain melalui marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JDID, dan Shopee. Ya, oke, itu profil singkatnya. Jadi intinya perusahaan ini atau tool ini merupakan perusahaan trading dengan merek utama Nankai yang menjual produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga, dan keselamatan. Adapun alamat tool ada di
di Tangerang ya, di Tangerang. Dengan wilayah distribusi Jakarta, Surabaya, Bandung, Sulawesi, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Oke, kita akan melihat statistik kunci dari tool. Oke, kalau kita lihat untuk net income ya di kuartal 1 2023 sebesar 4 miliar ya, di mana di 2022 sebesar 2 miliar. Jadi ada kenaikannya. Untuk kuartal kedua ya, laba bersihnya turun menjadi 6 miliar, di mana untuk kuartal 2 2022 sebesar 7 miliar. Namun di kuartal ketiga ya, laba bersihnya naik ya menjadi 8 miliar dari sebelumnya di kuartal 3 2022 sebesar 4 miliar ya. Dengan disetahunkan diproyeksi laba bersihnya bisa sekitar 25 miliar atau lebih, naik dibandingkan dengan laba bersih tahun 2022 sebesar 14 miliar. Jadi di sini terlihat bahwa laba bersihnya ya ada proyeksi peningkatan. Dengan asumsi ceteris paribus kita bisa melihat atau merekomendasikan bahwa besar kemungkinan laba bersih di 2023 ini akan naik ya lebih dari 100%. Oke, sekarang kita akan lihat perbandingannya. Di sini kami hanya menyorot beberapa indikator fundamental. Yang pertama adalah current PE ratio, ya, di mana disetahunkan PE-nya tool ada di 5,17. Sedangkan untuk 12 bulan terakhir, PE-nya 6,78. Jika kita lihat di sini dibandingkan dengan data Baut Globe, bahkan industri dan sektor, ya, PE dari tool ini jauh lebih rendah ya. Jadi artinya secara valuasi dia lebih murah. Kemudian kalau kita lihat juga dengan price to book value-nya ya, tool ada di 0,7. Sementara untuk industri 1,62 dan sektornya 2,35. Jadi confirm bahwa saham tool ini termasuk murah ya dibanding industri dan sektor juga kompetitornya. Selanjutnya indikator berikutnya adalah net profit margin ya. Untuk kuartal terakhir ya, Tool mencatat NPM sebesar 21,45% ya. Jadi jauh mengungguli industri yang 2,4 ataupun sektor yang 5,88, termasuk juga kompetitornya. Kemudian kalau kita lihat return on equity-nya selama 12 bulan terakhir mencetak 10,37%. Ini juga menunjukkan ROE dari tool lebih tinggi dibanding industri dan sektornya. Terakhir kita akan melihat cash flow from operation. Apakah tool ini mampu menghasilkan cash dari operasionalnya saja? Ya. Di sini kita melihat bahwa tool menghasilkan cash selama 12 bulan terakhir dari operasionalnya saja sebesar 29 miliar. Jadi di sini kami menyimpulkan bahwa dari sisi fundamental tools ini termasuk kuat ya. Kuat dan masih termasuk layak untuk diinvestasikan. Selanjutnya kita akan masuk ke teknikalnya. Oke, di sini kami menggunakan kanal regresi ya dan juga relative strength index. Kalau kita perhatikan di sini ya, candle dari tools ya ada keluar dari batas bawah dari kanal regresi ya. Jadi seperti bola pingpong dalam suatu pipa ya. Dia ketika menyentuh permukaan paling bawahnya ya umumnya dia berbalik
arah atau naik ya. Begitu juga ketika dia melewati garis atas ya. Kalau kita lihat di sini ya, dia akan bergerak berbalik menurun menuju kanal regresinya. Jadi di sini kami melihat bahwa tool ini layak untuk dibeli ya. Dengan area beli di antara harga 55 ya sampai dengan 61. Di harga 55 sampai dengan 61. Artinya jika harga tool ini tembus di bawah 55 ya, dapat dilakukan stop loss atau tutup kerugian. Tapi selama tool ini ada di antara 55 sampai 61, dapat dilakukan pembelian ataupun akumulasi pembelian dengan target harga ya yang terdekat bisa di 65 sampai dengan 69. Dengan target harga di 65 sampai dengan 69. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih banyak untuk segala atensi Anda. Ya, mohon tetap dukung kami dengan menonton, berikan like, dan tetap subscribe, ya, agar kami tetap semangat dalam memberikan materi-materi selanjutnya. Sebagai manusia biasa, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan di dalam penyampaian kami ini. Kritik dan saran dapat disampaikan di kolom komentar. Akhirnya kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitasnya, tetap semangat, sampai jumpa.